Ada sesuatu yang menarik ketika seseorang memuji sebuah perjuangan iman, tapi di saat yang sama justru membuka celah yang selama ini disembunyikan oleh keyakinannya sendiri. Di satu sisi, ia mengakui bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Namun di sisi lain, ketika dihadapkan pada realitas, tentang kekerasan, tentang ajaran, bahkan tentang sumber ajaran itu sendiri, muncul kegamangan yang tidak bisa lagi ditutupi. Percakapan ini bukan sekedar soal siapa benar dan siapa salah. Ini tentang satu hal yang lebih dalam. Apakah seseorang benar-benar memahami imannya atau hanya mewarisinya tanpa pernah mengujinya? Dan ketika pertanyaan-pertanyaan mulai diarahkan pada akar ajaran itu sendiri, disitulah semuanya mulai terbuka. Ini Bang Edis, saya sangat suka sekali Bang Edis setiap live saya sering lihat. Oke. Sangat amat suka sekali. Tapi Anda Muslim? Itu, iya, saya Muslim. Jadi saya senang sekali. Nah, menurut saya itu Bang Edis sangat bagus sekali. Ini menurut saya loh ya, memperjuangkan agamanya supaya atau meluruskanlah orang-orang yang belum paham tentang Kristen, yang dimana Bang Edis menjelaskan secara detail ajaran Kristen itu seperti ini, yang dimana yang lain pada tidak tahu sebenarnya ajaran Kristen ini bagaimana, kadang ngomong sembarangan. Tapi itu juga dialami oleh agama lain juga, tidak hanya Islam. Minta maaf, saya Islam ini. Jadi di Islam pun juga banyak yang seperti itu Bang Edis. Jadi saya sangat menghargai perjuangan Bang Edis untuk memperjuangkan agama. Jadi saya intinya memang saya senang sekali pejuang-pejuang agama, di mana setiap agama keyakinan saya itu pastinya mengajarkan baik. Tidak mungkin setiap agama itu mengajarkan buruk. Dan yang buruk itu kadang-kadang tidak paham tentang agama, dia ngomong sembarangan, berkelakuan tidak baik, di mana pastinya akan menjelekkan agama-agama yang dia yakini. Padahal agama yang dia yakini itu baik. Itu Bang Edis. Tapi bagaimana kalau ternyata orang tersebut adalah Anda sendiri? Bagaimana kalau ternyata orang yang mengatakan itu adalah Anda sendiri? Saya kasih contoh. Berarti Anda mengimani bahwa ajaran iman Anda itu baik ya? Ya pasti. Ya. Oke. Pernah kemarin lihat kasus di Cidahu, Sukabumi, ada sekelompok orang masyarakat, mereka merangsek masuk ke sebuah ruangan, memecahkan jendela, lalu mengambil salib, diambil salib itu, salib kayu itu, kemudian diarak, dibanting-banting, tahu? Dengar. Oke. Menurut Anda, apakah itu ajaran iman Anda? Tidak. Oke, sekarang saya tanya. Apa tujuan Nabi Isa akan datang besok? Ini jenengan menurut ajaran saya atau dari Kristen? Menurut iman Anda. Menurut iman agama Anda. Menurut iman saya, menurut agama saya, Nabi Isa itu ya juga Nabi saya. Iya, tujuan dia datang apa? Tujuan dia datang nanti akan turun menjelaskan kebenarannya agama, kebenarannya itu Anda ngarang bebas. Menurut hadis, datangnya Isa besok, satu, dia akan mematahkan salib. Kemudian dua, dia akan membunuh babi. Dan yang ketiga, dia akan membunuh Dajjal. Itu. Nah, kalau tujuan dia datang untuk mematahkan salib,
Berarti besok kalian akan mendukung Nabi Isa tidak mematahkan salib. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda bukan seorang Muslim. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda tidak percaya akan hadis tersebut. Saya tidak percaya hadis itu. Nah, ini makanya saya bilang berarti Anda setuju bahwasanya buku-buku tersebut harus dilemparkan ke tong sampah. Ya, boleh-boleh saja, silahkan. Nah, saja. Kalau memang intinya dia akan merusak tatanan aturan di lingkungan, di negara, di agama apapun, dan membuat resah gundah buang saja. Oke, berarti Anda setuju. Berarti Anda setuju bahwasanya hadis-hadis yang menimbulkan atau yang membuat orang menjadi benci akan agama lain atau simbol-simbol agama lain harus dihapuskan dari NKRI. Setuju. Nah, Setuju. Sekalipun itu perkataan Muhammad. Apa? Sekalipun itu perkataan Muhammad. Ya memang kita harus menyaring saat perkataan Muhammad itu di zaman apa. Kita itu harus menyesuaikan zaman. Itu keyakinan saya. Kalau saat zaman sekarang ini kan zaman dimana kita harus rukun. Saya kasih naik dulu satu orang. Saya kasih naik satu orang Muslim. Oke, siap. Baik. Saya kasih naik satu orang Muslim. Stop gerakan tambahan. Oke. Iya, stop gerakan tambahan. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? 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 Iya. Ya, Halo. stop gerakan tambahan. Dengar. Udah dinaikkan, malah dibisukan. Oke, sebentar ya, sabar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Afifah. Oke, Afifah sudah hilang. Gusti Harida Zamzabil. Halo Harida. Harida. Nih, kabur. Sebentar, sabar ya. Kita kasih naik supaya kita nggak dibilang nanti ini nggak memberi kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Halo? Ya, Muslim Bang? Muslim dong, Gus Edis. Oke, gimana? Apakah Anda setuju dengan Ari Purwanto bahwasanya hadis-hadis perkataan-perkataan Muhammad harus dibuang? Setuju karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu jangan gitu pertanyaannya, itu salah Pak Edis pertanyaannya. Minta maaf, Pertanyaan. Nuwun sewu, Bang Edis. Tadi saat Bang Edis tanya, pada bapaknya itu salah bertanya. Salah bertanya? Kan ada hadis-hadis. Hadis-hadis itu adalah ucapan Rasul, betul? Ya. Nah, di mana dalam ucapan Rasul tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. Ya. Nah, seandainya nanti Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat Muslim akan ikut-ikutan atau diam atau melawan Nabi Isa? Saya enggak loh. Saya melawan itu kalau Nabi Isa matakan salib. Berarti Anda akan melawan Nabi Isa ya? Belas, tak lawan, tak ida-ida, tak banting. Iya.
Sulit ini saudara-saudara, ini sulit. Jadi begini, Ya. Bang Adis ya. Bang Adis begini. Ya, gimana? Hadis-hadis yang dibuat seperti itu, saya curiga itu hanya provokator. Itu kan era Abbasiyah itu kan. Era Abbasiyah. Ya. Jadi pada waktu era Abbasiyah itu Injil itu besar-besaran diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah itu untuk tandingan. Tujuannya apa? Kuantitas, cari pengikut, Betul. termasuk masuk keluar murtad, halal darahnya. Itu kan hanya untuk itu sebetulnya. Betul. Nah itu dia menisbatkan kata Nabi kan dibawa-bawa. Aslinya Muhammad tidak pernah mengatakan demikian. Ya nggak pernah lah, itu wajib dibuang tong sampah itu. Wajib dibuang tong sampah. Wajib hukumnya, bisa kalau nggak dibuang. Iya, ya. Jadi teman-teman, Ya, kalau ada ada Quran, sebentar Bang Adis. Gus Edis, kamu panggil Gus, tak panggil Gus Edis ya. gila, udah Gini pusing tuh, sekarang, Edis. coy. Nah, gini Gus Edis. Kalau di Quran itu beda tentang kehadiran Isa, tapi bukan Yesus ya, karena Bang Edi nggak menerima bahwa Isa itu Yesus. Isa nanti lahir kembali atau datang kembali itu tugasnya apa? Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi dia akan mengajarkan 4 kitab. Bayangkan. Dia mengajarkan Quran untuk umat Muhammad, mengajarkan Injil untuk umatnya sendiri, dan yang ketiga mengajarkan Taurat untuk umatnya Musa. Nah, dari masing-masing ini dikasih ajaran sama beliau untuk menyatukan bagaimana hukum dunia itu diatur oleh Nabi Isa, itu namanya hukum hikmah. Kebijaksanaan. Jadi semua bisa mendapatkan itu, baik itu umatnya beliau, terus umatnya Musa dan umatnya Muhammad. Itu menurut Quran. Jadi Di ayat berapa itu? Hah? Di ayat berapa itu? Ya nanti aku DM aja ayatnya. Oh, deh Enggak. dulu. Enggak begitu ngapalin aja. Jadi redaksinya Baiklah. tuh. Tapi baiklah, untuk hal-hal yang lain kita nanti tidak sepakat di situ. Yang jelas Anda sepakat bahwa ada hadis-hadis yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi yang menyesatkan umat, betul? Jelas banyak itu, nggak cuma satu, Betul. Banyak. Hadis-hadisnya. Oke, ya Anda setuju ya? Anda setuju bahwa kitab-kitab hadis itu dibuang ke tong sampah? Anda setuju? Wajib dibatok sama dan dibakar. Karena kalau dibatok sampah diambil lagi, dijilid lagi, harus dibayar. Bahaya, betul. Harus dibakar. Baik ya. Jadi teman-teman, oke, apa buktinya bahwa kalian adalah seorang muslim nih? Nanti dibilang ini janjian ini, janjian. Nah, coba, apa buktinya bahwa Anda seorang muslim? Coba, bisakah Anda membacakan satu ayat Quran? Yasin ya. Silakan. Gus Edi simak baik-baik ya. Silakan. Yasa, tulisannya Yasa, tapi bacanya Yasin. Yasin gitu kan. Wal Qur'anil Hakim kan gitu kan. Itu idgham bi gunnah nih lo. Inna minal mursalin kan gitu kan. Wala shad itu beda dengan sin bacanya. Bersiul shad. Wala siratal mustaqim gitu. Dah itu. Cukuplah. Pasek. Ya, silakan Arif, silakan Arif. Satu ayat Al-Qur'an, silakan. Bisa disita. Saya ya. Silakan, Arif. Silakan. Satu ayat Al-Quran ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Cukup. Iya disambung, jangan cuma itu dong. Sambung, coba sambung. Satu surat maksudnya. Sambungan dari semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Itu akan Bukan, maksudnya satu surat yang lain. Biar nanti dia ini janjian, ini oten semua itu katanya begitu. Coba. Coba satu surat. Al-Fatihah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oke, jadi teman-teman dua-dua setuju bahwa kitab hadis harus dilemparkan ke tong sampah dan dibakar. Setuju? Kitab hadis yang tidak benar, yang membuat perpecahan, yang membuat kehancuran negara ini, dibuang tong sampah, dibakar. Itu jadi saya mau bilang begini ya. Pertama kali saya sama dengan Mas Arif tadi sangat mengapresiasi tentang sama Gus Edis cara menjelaskan tentang kekristenan. Itu saya baru paham. Kenapa sih seumur hidup saya tidak pernah mendengarkan penjelasan dari pendeta-pendeta itu seperti Bang Edis. Sehingga banyak di kalangan Muslim itu salah paham tentang ajaran Kristen itu. Kenapa Bang Edis ini baru nongol gitu loh. Betul. Saya sekarang paham banget tentang Kristen dan saya nggak bisa membantah. Itu benar itu apa yang dinarasikan oleh Gus Edis saat ini atau tahun ini gitu loh. Tapi kenapa pendeta-pendeta itu nggak sependapat dengan Bang Edis sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan menyangkal tentang ajaran Kristenan. Baik di kalangan Muslim, di kalangan Nasrani sendiri banyak yang nolak kan. Nanti perpuluhan lari. Nanti perpuluhan lari. Ini Bang Edis, jangan bisa menalar Bang Edis. Coba dinalar kalau Bang Edis punya otak untuk berpikir. Kalau memang ada hadis yang seperti itu, Kristen sudah saya hancurkan dari kemarin-kemarin. Kalau saya iman dan yakin ada hadis yang seperti itu. Saya kan tidak yakin hadis itu dan saya tidak lakukan. Karena itu hadis yang tidak benar. Itu loh Bang Edis. Baik. Oke lah, baik. Sampai di sini untuk kita hal-hal yang semacam itu kita sepakat. Jadi banyak muslim datang ke sini membela mati-matian hadis tersebut. Katanya Nabi menyuruh orang menyusui pria lain. Oh, dibela. Memang betul itu, betul. Nah, sama dia kan. Seperti itu. Akhirnya Bang Edis, Muslim yang percaya bahkan fanatik dengan hadis itu jadinya ya cuma donitan, usupi, ya seperti itu jadinya. Itu mereka percaya dengan hadis itu. Padahal Muhammad tidak pernah meninggalkan hadis, tidak pernah. Itu ditulis era Abbasiyah untuk melawan Injil. Pada waktu itu diterjemahkan dalam bahasa Arab besar-besaran. Itu politik tuh Bang Edis, tak kasih tahu. Baik, oke Bang, sampai sini kita selesai. Bentar. Ya gimana? Lagi. Saya punya banyak teman, punya mungkin dikatakanlah murid lah atau santri. Mana saya kepingin kalau memang ada santri atau murid yang senang berpikir, saya suruh masuk agama Kristen. Yang nantinya bisa mempelajari agama Kristen tidak apa-apa. Kalau memang lanjut dan itu bagus, silahkan dilanjut. Tapi kalau memang yang sempurna Islam, silahkan masuk Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin Bang Edis. Dan saya yakin Kristen itu juga baik dan agama yang bagus juga bagi saya. Itu Bang Edis. Baik, oke lah, baik ya. Kita satu lagi ya. Jadi ini saya tinggal di daerah Yogyakarta. Tetangga saya itu banyak yang Nasrani dan berteman baik sama saya. Ada beberapa teman Nasrani mau pindah agama, mau mualaf, itu saya tolak. Jangan. Lanjutin aja kamu di Nasrani, jadi Nasrani yang baik. Ya. Saya udah 3 orang menolak loh, Mas Edis. Nggak tak terima. Tak suruh tetap di situ. Saya sudah 15. Saya 3, baru 3 saya. Baik. Kemualafan. Karena apa? Ujung-ujungnya kan jadi perusak kalau masuk Islam. Pasti jadi perusak itu. Pasti itu. Kayak Dondi ya. Oke lah, baik teman-teman sekalian, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih. Ya. Nah itu ya teman-teman ya, pengakuan itu datang dari internal mereka sendiri ya. Jadi ketika saya katakan, ketika Anda mempelajari hadis-hadis tersebut, Anda akan menyadari nanti bahwasanya begini, Quran datang bukan mau nyalah-nyalahin Injil.
Quran datang bukan mau mengoreksi Injil. Quran datang membenarkan Injil tersebut. Mengkonfirmasi bahwa Injil itu benar. Tetapi kenapa kebanyakan umat muslim malah beriman bukan kepada Injil? Nah, ini yang lucunya kan. Ya kan? Sesungguhnya Al-Quran ini datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Sebelumnya, ya, ingat sebelumnya. Tetapi Juma dan kawan-kawan ketika membaca Al-Quran, mungkin dia sambil koprol. Nah, ketika dia koprol, tulisan yang seharusnya sebelum Al-Quran dibaca dia sesudah Al-Quran. Makanya mereka beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nah, itu tadi ya. Dari seluruh percakapan tadi, kita melihat sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal. Keraguan itu bukan datang dari luar, tetapi justru lahir dari dalam. Mereka yang mengaku beriman justru mulai memilah ajarannya sendiri. Ada yang menolak hadis, ada yang menganggapnya hanya produk politik, bahkan ada yang sampai pada titik ekstrim mengatakan bahwa sebagian ajaran harus dibuang, bahkan dibakar. Ini bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, ini adalah tanda bahwa fondasi itu sendiri sedang dipertanyakan. Karena kalau sebuah ajaran benar-benar kokoh dan berasal dari kebenaran mutlak, seharusnya ia tidak perlu disaring ulang oleh pengikutnya, tidak perlu disesuaikan dengan zaman, tidak perlu dipilih mana yang dipakai dan mana yang dibuang. Tapi yang terjadi di sini justru sebaliknya. Ketika hadis dianggap bermasalah, ditolak. Ketika bertentangan dengan nurani, ditinggalkan. Ketika tidak sesuai dengan realitas sosial, disebut tidak relevan. Lalu, pertanyaannya menjadi semakin tajam. Apakah yang diimani itu benar-benar ajaran yang utuh, atau hanya potongan-potongan yang dipilih sesuai kenyamanan? Lebih jauh lagi, muncul ironi yang sulit dihindari. Di satu sisi, ada pengakuan bahwa agama itu mengajarkan kebaikan. Namun di sisi lain ada fakta bahwa sebagian ajaran justru bisa memicu kebencian, konflik, bahkan kekerasan, hingga akhirnya harus dikoreksi oleh manusia itu sendiri. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya menjadi otoritas kebenaran? Ajarannya atau manusianya? Dan ketika manusia mulai merasa punya hak untuk menentukan mana ajaran yang layak dipertahankan dan mana yang harus dibuang, di titik itu sebenarnya ada satu pengakuan diam-diam, bahwa tidak semua yang diwariskan bisa diterima sebagai kebenaran. Inilah momen yang paling jujur dalam sebuah perjalanan iman. Bukan ketika seseorang membela mati-matian, tetapi ketika ia berani berkata, ini tidak masuk akal, ini tidak sesuai, ini harus ditolak. Namun di saat yang sama, keberanian itu membawa konsekuensi besar. Karena sekali seseorang mulai mempertanyakan satu bagian, maka seluruh bangunan keyakinan itu akan ikut diuji. Dan pada akhirnya, kita sampai pada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Apakah kita benar-benar mencari kebenaran atau hanya berusaha mempertahankan apa yang sejak awal sudah kita yakini? Karena kebenaran sejati tidak pernah takut untuk diperiksa, tidak perlu dilindungi dengan pembelaan emosional, dan tidak runtuh hanya karena diuji dengan pertanyaan. Justru sebaliknya, semakin diuji, semakin ia berdiri teguh. Dan disitulah setiap orang harus memutuskan, tetap bertahan dalam keyakinan tanpa pertanyaan, atau berani melangkah lebih jauh untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya.